Ya, urutan materinya, kemudian definisi kompilasi, baik kita bahas tentang programnya. Ya. Definisi subjek. Jadi tujuan pertama dari MDGs adalah menanggulangi kemiskinan, kelaparan ekstrim, kemudian berlanjut menjadi SDGs kan, Sustainable Development Goals sampai saat ini ya, yang tujuannya adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim ya. Jadi di beberapa negara, jadi hampir semuanya negara itu menerapkan MDGs, kemudian dilanjutkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals ini ya. Persoalannya adalah berkaitan dengan dua masalah, yaitu masalah kemiskinan dan kelaparan. Kedua ini menjadi masalah penting karena ini berkaitan dengan persoalan-persoalan kesehatan. Kedua ini juga berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, ya, asupan gizi yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Jadi kemiskinan yang maksud ini adalah jika pendapatan pekerja kurang dari 1 US dollar per kapita per hari. Jadi kalau kita hitung per hari kurang dari 1 dolar. 1 dolar katakanlah 15.000. Ya juga tidak cukup ya. Kalau untuk harian kita, ya Anda jajan saja rata-rata di atas 30 ya, 20-30 ya per hari ya. Nah, ini dihitung 1 dolar per hari itu adalah 1 dolar yaitu sekitar 15.000 ya per hari. Nah, ini yang dihitung kalau pendapatan kurang dari 1 dolar maka per hari dianggap miskin. Nah, ini hitungannya. Kemudian kelaparan yang dimaksud adalah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum, yaitu di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari untuk balita dan di bawah 2.000 kilokalori per kapita per hari untuk orang dewasa atau masyarakat secara umumnya. Jadi kalau kita mengukur per bayi, itu asupan kalorinya adalah 1.400 kilokalori per kapita per hari, dan untuk orang secara umum termasuk orang dewasa adalah termasuk remaja juga di dalamnya adalah 2.000 kilokalori per hari kapita per hari. Nah, ini yang menjadi rumus, menjadi asumsi apabila yang disebut sebagai miskin ya, atau pendapatan rendah di bawah 1 dolar dan kelaparan asupan sehari-hari di bawah katakanlah untuk orang dewasa lah 2.000 kilokalori. Nah, kalau kita lihat ini tabel ini sudah lama, tapi sebenarnya ya kita ingin melihat perkembangan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Misalnya kalau kita lihat pada tabel 1.1, proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 dolar USD, ya United States dollar ya, per kapita per hari. Yaitu pada tahun 1990, ini berdasarkan sensus ya. Misalnya sebagai contoh kita baru sensus kemarin, ya, tahun 2020, ya selesai, kita nggak tahu hasilnya, menggunakan black census ya. Nah, kita lihat berdasarkan pada perkembangannya adalah, yaitu pada tahun 1990, yaitu mencapai 20,60%. Kemudian pada tahun 2006 ya, 2008 yaitu mencapai 55,90%. Jadi selisihnya adalah 10,30% ya. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan ini proporsinya yaitu 2,70% pada tahun 1990. Kemudian 2 pada tahun 2010 yaitu 2,21%. Ini artinya berkurang ya, mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari selama 10 tahun ini. Ini berdasarkan data BPS. Ya. Nah,
Kemudian menuju kesempatan kerja penuh dan produktif ini, laju pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau PDB, ya, pendapatan domestik bruto per tenaga kerja, yaitu 3,52% pada tahun 1990, kemudian pada tahun 2009 2,24% ya. Pada tahun 2009, nah ini terjadi juga penurunan ya dari 3, menjadi 2,24. Nah, kemudian pada rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 1990 yaitu 65%, kemudian pada tahun 2009 ini 62% ya, menurun juga ya. Jadi kalau kita lihat hampir semuanya ini terjadi penurunan ya. Penurunan yang cukup besar dari tahun 1990 dan sampai mencapai tahun 2000 ya. 2010 ya atau 2009 ini terjadi penurunan ya. Kemudian pada tahun prevalensi balita dengan berat badan rendah BBLR ya, kekurangan gizi, ini pada tahun 1989 itu 31%, sementara pada tahun 2007 18,4% ini terjadi peningkatan ya prevalensi balita dengan berat badan rendah. Kalau dulu lebih tinggi yaitu 31%, kemudian terjadi penurunan ya. Kemudian prevalensi balita gizi buruk 7,2% pada tahun 1989, kemudian pada tahun 2007 ini mencapai 5, ini terjadi penurunan prevalensi balita gizi buruk. Nah, kemudian prevalensi balita gizi kurang yaitu dari 23,8% pada tahun 1989, kemudian terjadi penurunan 13% pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2010 yaitu masih pada posisi 13%. Nah, ini gambaran bahwa terjadi perubahan yang signifikan berdasarkan data ini, ada yang turun, ada yang naik. Kemudian proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum, yaitu di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari, yaitu mencapai 17% pada tahun 1990, kemudian terjadi penurunan 14,47% pada tahun 2009 ya. Nah, ini terjadi penurunan ya. Kemudian pada asupan konsumsi minimum di bawah 2.000 kilokalori per kapita per hari, yaitu mencapai 64,21% pada tahun 1990. Kemudian ini juga terjadi penurunan asupan. Tadi seharusnya dia terjadi peningkatan, tapi ini terjadi penyusutan, yaitu 21,86% pada tahun 2009. Kemudian menurunkan hingga setengah proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 per hari dalam kurun waktu 2000 pada tahun 1990 sampai 2015 ya. Jumlah persentase penduduk miskin menurut daerah. Kalau kita lihat berdasarkan pada penduduk atau jumlah penduduk, kemudian persentase miskin, hitungan dalam juta, maka daerah atau perkotaan kita bagi menjadi dua, yaitu daerah perkotaan, daerah pedesaan. Pada Maret 2011, itu jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan adalah sebesar 11,05%. Sementara pada penduduk miskin di daerah perkotaan ini terjadi penurunan jumlah, yaitu 9,23%.
pada bulan September ini jumlah kemiskinan di daerah perkotaan yaitu mencapai 10,95%, kemudian terjadi penurunan sebesar 9,09%. Kemudian pada daerah pedesaan pada bulan Maret yaitu 18,97%, kemudian ternyata terjadi peningkatan ya, kemiskinan di daerah pedesaan ini yaitu sebesar 15,72%. Kemudian pada bulan September 2011 ini sebesar 18,94%, ini terjadi penurunan. Ini terjadi penurunan juga ya, yaitu 15 tadi, 15,59. Nah, ini terjadi penurunan. Jadi semakin tahun semakin terjadi penurunan. Kemudian pada bulan Maret 2011 untuk daerah perkotaan dan pedesaan digabungkan, itu jumlahnya adalah 30,02%. Kemudian terjadi penurunan ya, tingkat kemiskinan, yaitu mencapai 12,49%. Nah, pada bulan September 2011 dari 29,89%, kemudian turun menjadi 12,36%. Jadi data ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kasus yang disebabkan oleh kemiskinan, karena dihitung adalah berdasarkan pada $1 USD ya, $1 ya, kalau kita hitung sangat kecil ya, $1 per hari per kapita. Nah, ini perkembangan kemiskinan ya, kalau kita lihat berdasarkan grafiknya ya, tadi pada bulan Februari 5, 4 dan Maret, kemudian Maret ini terjadi fluktuasi ya, yaitu 36,1%, 35,1%, 39,3% ya. Ini adalah perkembangan grafik berkaitan dengan perkembangan kemiskinan. Karena kemiskinan ini ada kaitannya dengan asupan gizi tadi. Ini tentang kesempatan kerja penuh ya, karena ini berkaitan dengan ketenagakerjaan dari sektor pertanian, industri, jasa, dan keseluruhan. Nah, ini juga tabelnya. Ya. Sekarang kita lihat penghitungan berdasarkan pada kilokalori per kapita per hari. Ya. Jadi pada posisi di antara katakanlah 1980 atau 1986 ya, katakan di sini posisinya, ketersediaan asupan kalori yaitu pada tahun 2002 itu mencapai 1986. Jadi perkembangan asupan kalori ya, rata-rata rumah di pedesaan ya. Kemudian pada tahun 2005 itu terjadi peningkatan. Jadi grafiknya terus mengalami kenaikan dari 1096, 2007, 2015, 2038. Nah, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini artinya ada perkembangan yang baik ya, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dengan kasus COVID-19 ini juga akan menjadi masalah bagi kesehatan. Di samping sebenarnya masalah yang terjadi karena akibat virus ya, COVID-19 itu sendiri, ya aspek yang lain adalah asupan gizi yang tidak tersedia disebabkan oleh berbagai persoalan ekonomi tadi. Misalnya PHK besar-besaran di daerah perkotaan. Gitu ya. Nah, itu akan membawa dampak bagi keluarga-keluarga miskin untuk menyiapkan atau menyediakan asupan gizi dalam rumah tangganya masing-masing. Ini menimbulkan persoalan-persoalan kesehatan ya, dengan adanya peristiwa atau wabah COVID-19 ini. Nah, akibatnya kalau diperkirakan Indonesia ini mengalami pertumbuhan 0,1%. Ya, sedangkan Cina saja itu yang diperkirakan dulunya raksasa ekonomi dunia mencapai 7% kenaikan pertumbuhan ekonomi, sekarang dia mencapai minus 6%. Ya.
penurunan ekonominya. Nah, ini juga akan berdampak terhadap ya ekonomi masyarakat, karena apapun pertumbuhan pendapatan per kapita keluarga itu akan berdampak pada gross national produknya, ya, atau pendapatan nasional negara. Kemudian cara untuk menghitungnya, ya, kita menggunakan metode external factor evaluation. Nah, metode EV ini atau external factor evaluation ini adalah metode yang digunakan untuk menilai respon perusahaan terhadap kondisi eksternal. Jadi memvisualisasikan dan memprioritaskan peluang dan ancaman yang dihadapi bisnis. Ini hitungannya dalam ekonomi, ya. Faktor eksternal yang dimaksud di sini yaitu faktor yang berkaitan dengan variabel sosial, variabel budaya, demografi, lingkungan, kemudian variabel ekonomi, kemudian variabel politik, kebijakan pemerintah, tren bisnis dan hukum, ya. Nah, misalnya yang masih diperdebatkan itu adalah misalnya apakah Indonesia menerapkan PSBB atau lockdown, ya. Nah, ini tentu sudah pertimbangannya begitu banyak, ya. Ada yang mengatakan kalau lockdown ini pemerintah tidak punya dana untuk memberikan dananya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta ini, ya. Nah, ini kan juga menjadi persoalan, ya. Kemudian kalau misalnya pertumbuhan ekonomi nol, ya, atau bisa saja minus kalau lockdown ini dilakukan. Kemudian keuangan negara juga tidak tersedia, ya. Nah, ini kalau ini dilakukan lockdown. Tapi kalau dibiarkan, kalau kita tidak ketat seperti ini, maka juga akan mempengaruhi penularan COVID-19 dari satu orang ke orang yang lainnya, ya. Ya, kalau ini tidak diterapkan, ya. Jadi apalagi di Indonesia ini soal implementasi kebijakan program yang dibuat untuk berkaitan dengan PSBB juga tidak seketat yang ada yang di India, ya. Anda kan sudah nonton bagaimana di India, kalau orang ada berjalan, ya, di pasar, di kerumunan, maka mereka langsung dipukul dengan kayu, ya. Nah, ini yang terjadi di India. Kemudian perhitungan EV tadi kita efek faktor, ya, evaluation. Jadi ada EV, ada EV, ya. Nah, kalau EV ini tadi efek faktor evaluation, jadi faktor yang berasal dari luar. Sedangkan EV adalah faktor yang berasal dari internal atau disebut internal factor evaluation, ya. Jadi ada faktor dari luar dan ada faktor yang berasal dari dalam, ya. Nah, adapun faktor dari internal atau disebut EV, internal factor evaluation, yaitu berkaitan dengan internal strength atau kekuatan internal. Ya, mulai dari berat, rata-rata, kemudian berat skornya. Misalnya kelaparan. Nah, kelaparan ini pada status gizi balita diberikan nilai 10%. Misalnya beratnya 10%, rata-ratanya adalah 4, diberikan skor, ya. Kemudian pendapatan per kapita hitungannya adalah 5%, nilainya 3. Kemudian ASI eksklusif 3%, nilainya 2. Kemudian pola konsumsi 4%, rata-ratanya 2. Pendidikan 4%, 1. Kemudian pekerjaan, jadi skornya ini ratingnya rata-rata 1 sampai 4. Pekerjaan 10%, ini terlambat Widya Utami. Pekerjaan pendidikan 3%, 4, ya. Pendapatan per kapita 5%, 3. Kemudian internal weakness. Kalau ini kekuatan internal, ya. Sedangkan ini adalah kelemahan internal. Jadi tadi kalau ini lebih menekankan pada kekuatannya, maka ini pada kelemahannya, ya. Internal weakness-nya, kelemahannya adalah kelaparan. Ketidaksadaran 4%, nilainya 2. Kemudian rendahnya pendidikan 8%, nilainya 3. Penyakit infeksi 10%, nilainya 4. Kemudian kemiskinan tidak ada keterampilan 10%, yaitu 4.
rendahnya rasa percaya diri 8%, nilainya 2, ya. Kemudian terbatasnya kebebasan yaitu 6%, nilai 1. Jadi totalnya ini ya harus 100%. Nanti bisa dihitung ya. Kalau misalnya keseluruhan totalnya dia harus mencapai 100%. Nah, rata-ratanya WEG score-nya adalah 3,04. Ya, setelah dijumlahkan dibagi variabel-variabel ini ya. Maka inilah hasilnya yaitu 3,04. Nah, kita bisa mencarinya yaitu dengan menghitung jumlah total ini dibagi dengan variabel ini. Ini yang berkaitan dengan impact factor. Ya. Sekarang kita lihat pada efek factor. Ya. Nah, perhitungan external factor evaluation. Ya. Dalam perhitungan external factor evaluation, ini juga kalau tadi lebih melihat pada internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, sekarang kita menghitung yang berasal dari luar. Tadi lebih banyak dari dalam itu ada dua hal, ya, yaitu kekuatan, strengthen, kemudian strengthen, internal strengthen, kemudian weakness strengthen, yaitu kekuatan yang berasal dari dalam dan kelemahan yang ada di dalam. Jadi kita tetap menggunakan analisis SWOT, ya, strengthen, weakness, opportunity, dan threaten. Ya. Kemudian ketika kita penghitungan menggunakan efek external factor evaluation, ini ada dua hal yang kita nilai, yaitu opportunities, yaitu peluang, dan threat, ancaman. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang peluang pada aspek tadi dua yang kita bicarakan, yaitu aspek kemiskinan dan kelaparan, maka di kelaparan ini, pada opportunity, pada peluang, yaitu misalnya skor PPH, posyandu, desentralisasi, urbanisasi, ini berasal dari luar, yaitu kebijakan yang di luar, yaitu pemerintah dalam hal ini. Kemudian kita berikan skor, ya, rating skor. Kemudian kemiskinan, kesenjangan kemiskinan, dan RT rentan gejolak ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau ini totalnya misalnya ini 10, ini 5 ya, 5, 15, 21 berarti 27 ya. Ini 27, kemudian ini 25, jadi totalnya harus mencapai 100%. Nah, kesenjangan tadi kemudian diberikan nilai karena ini tinggi maka dia berikan 4, 3, 2 ya. Nah, kemudian keterjangkauan pangan ini 10%, kemudian ketahanan pangan 5% ya. Disertifikasi dari sudut ancaman ini, threaten, kelaparannya, kemudian disertifikasi pangan 5%, bencana alam 4%, kemudian ancaman dari sisi kemiskinan, nilai tukar dolar 5%, tingginya pengangguran 10%, rendahnya investasi asing 3%. Jadi totalnya 100%. Jadi total WEG score-nya adalah 2,76 ya, setelah kita jumlahkan dan bagi. Sekarang kita lihat berdasarkan tabel tadi ya. Tadi kita lihat 304, 276 ya. Sekarang kita lihat. Dari kedua ini kita lihat matriknya di sini. Yang pertama pada IP-nya berapa tadi? 3. Kita lihat IP-nya 304 ya, 327. Sedangkan EV-nya adalah 2,76. Berarti di sini posisinya ya. Kemudian tadi 3 di sini. Jadi EV-nya di sini. Kemudian EV-nya berada di sini. Nah, inilah posisinya, pertumbuhannya. Jadi kuadrannya
kuadrannya di sini kita lihat ada grow, ada end, ada bow, ada whole, ada end, ada maintain, ada harvest, ada earn, ada divest. Jadi kita pada posisi whole. Ya, jadi pada posisi whole. Kemudian pada posisi whole ini pertumbuhan, ini pembangunan, ini dan ini penyelenggaraan, ya, masih dalam penanganan. Kalau ini sudah pada harvest itu panen, ya, atau istilah lain disebut dengan memetik, ya. Nah, kemudian di sini dia kita pada posisi medium, ya, dalam persoalan kemiskinan dan kelaparan. Jadi posisinya berada pada posisi medium. Jadi ada 3 level, yaitu high, medium, dan low. Nah, itu berkaitan dengan matrik. Kemudian lihat dari skor efeknya, jadi internal efeknya pada matrik ini, yaitu berada pada posisi strong, kemudian average, kemudian pada weak. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita berada pada posisi medium dengan kekuatan di sini. Jadi di sini strong, kemudian di sininya medium. Jadi bisa kita lihat posisi kita adalah kuat menengah, berdasarkan pada informasi yang kita dapatkan tadi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada berikutnya. Silakan. Bingung mau tanyakan apa?